sudah menikah 7 tahun dengan BMI rata-rata 22,5 kg per meter persegi. Pasien pertama kali datang 4 Juni 2022 dan ingin rencana IVF. Saat itu ditemukan endometrium tipis dengan basalanteral folikel yang kanan lebih dari 10, yang kiri kurang lebih 7-8. Dan saat itu didiagnosa dengan PCOS near obese dengan diberikannya gonal 225 international unit. Berikut adalah gambar stimulasinya. Pasien dimulai stimulasi di hari kedua dengan rekombinan FSH sebesar 225 pada 5 hari pertama. Pasien datang pada bulan Juni 2022, sebelumnya sudah menjalani simulasi ovarian terkendali yang menggunakan gonal F. Coba kasih komentar dulu gimana? Setiap hari menggunakan antagonis cycle dengan dosis gonal F awal 225 unit selama 5 hari, kemudian dilanjutkan 300 unit selama 2 hari. Kemudian jangan diceritakan, jangan diceritakan. Kamu udah lihat apa? Kenapa dari initial dose 225 terus kemudian operator menaikkannya menjadi 300? Apa indikatornya? Ya. Saya nggak dapat datanya dok kalau untuk ukuran folikelnya pada saat monitoring. Waktu itu kan harusnya ini kan dia ada tulis kan berapa? Dia masuknya pas sudah selesai stimulasi dok. Jadi data yang ada tahun 2022 itu di HIS cuma ini aja dok. Nggak ada itu. Nggak ada dok. Dulu memang mungkin catatannya masih kurang bagus pada saat itu. Tapi kamu bisa dapat itunya gimana? Dari buku besar dok. Di buku besar. Kan ada buku besar, ada tabel singkat stimulasi, tapi tidak dituliskan ukuran folikel pada saat monitoring dok. Saya coba balik lagi. Kamu bisa kasih komentar nggak di situ? Enggak, jangan itunya. Kita kan lagi belajar nih. Kita lagi belajar sama-sama. Jadi kita coba fokus pada hal yang bisa kita pelajari. Nah, seperti ini kira-kira apa yang bisa kita pelajari dari sini? Ya, dia menggunakan antagonis cycle yang fleksibel dok. Kemudian perubahan dari gonal F mungkin melihat dari ukuran folikelnya yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian karena pasiennya sebelumnya didiagnosis PCOS dok pada saat awal, tapi ya, kalau kamu lihat di diagnosisnya polycystic ovary syndrome, ya. Pertanyaannya adalah kenapa dosis FSH-nya begitu besar? Iya betul, saya juga heran itu dok. Harusnya kamu ngomong dari awal. Iya. Itu yang tadi saya tanyakan, apa yang jadi komentar kamu. Jadi jangan diceritain ini 225 5 hari terus naik 300 terus naik 375 ya. Itu orang udah bisa lihat dari slide-nya. Cuma yang saya pengen tahu, kamu melihat nggak pasien ini initially didiagnosis sebagai polycystic ovary syndrome. Lalu kok dosis gonadotropinnya kok makin naik dan makin tinggi. Iya. Nah ini Jadi kan ada sesuatu yang harusnya bisa dijelaskan dengan ini. Mungkin ada mismatch antara diagnosis PCOS dengan stimulasinya. Tidak bisa. Kamu pernah dengar kan kuliah dari salah seorang profesor yang membawakan tentang gonadotropin, FSH dan LH? Apakah kita selalu bilang bahwa polycystic ovary syndrome itu pasti akan cukup FSH saja? Resisten FSH kan cuma masalahnya di FSH kan. Kita kan kegeeran kan. Kalau PCOS kita tahu rasio LH FSH-nya udah tinggi, ya kan? Terus kan kalian kan mulai start memberikan apa di situ? Ya selain rekomendasi. Nah start di hari ke-8 mulai ada apa tuh? Agonis. Iya, kan ada agonis atau antagonis. Antagonis saya jadinya nih udah masuk ke IVF masih udah cara ketik.
Nah, sekarang udah ada antagonis untuk menghambat gonadotropin endogen, terus FSH-nya makin naik, Iya. seperti terkesan folikelnya tidak berkembang. Betul. Nah, ini kenapa ini? Nah, di situ kan harusnya mulai ada analisis. Karena kan kita start melakukan analisis ini kan dari pola apa? Ini kita seperti melakukan audit ya. Dari pola ini kira-kira apa yang bisa kita ambil ini pelajaran. Biasanya pada PCO dok adanya polimorfisme LH dok. Iya. Jadi ada beberapa pasien yang walaupun LH-nya tinggi tapi ternyata terdapat ya mungkin kerusakan pada LH, jadi polimorfisme LH, di mana kalau misalkan memang terkesan tidak berkembang, tapi kan karena kita nggak punya datanya ya dok, jadi harusnya terlihat dilihat dulu. Kalau misalkan memang perkembangannya tidak sesuai, boleh sebenarnya ditambahkan rekomendan LH dulu daripada FSH-nya yang dinaikkan di hari ke-7 stimulasi, 7 hari ke-7 perkembangannya setelah 5 hari kan harusnya dia sudah ada di angka 12-14 dok. Kalau misalkan memang dia belum ada berada di ukuran tersebut, maka pilihannya apakah mau menambahkan rekomendan FSH atau sebenarnya rekomendan LH dengan pemikiran pada PCOS mulai banyak ditemukan polimorfisme LH. Ya, seperti kemarin kan kita udah bahas LH hypersecretion pada polycystic ovary syndrome itu kenapa? Kenapa kemarin? Kemarin itu karena apa? Karena resistensi insulin, kemudian juga apa namanya? Ya, ada hiperinsulinemia, bukan resistensi insulin ya, tapi hiperinsulinemia, apalagi kemudian AMH-nya yang tinggi, anti Mullerian hormon, apalagi Androgen. androgen, apalagi mekanisme sentralnya nggak pernah disebut apa. Ya, gangguan interaksi ganglion dengan GnRH. Oh, GnRH neuron. Kan GnRH neuron berada di bawah kendalinya ganglion kan. Nah, di situ yang muncul masalah. Jadi kita bisa melihat bahwa kadar LH yang tinggi pada polycystic ovary syndrome bisa disebabkan karena mekanisme sentral atau mekanisme perifer. Tapi itu tidak menyebabkan bahwa dengan kadar LH yang tinggi maka si folikel itu responsif dengan LH. Belum tentu. Itu maksudnya tadi. Nah, oke, sekarang data ini apa yang kita dapat setelah ada stimulasi yang pertama? Enggak, berapa folikel yang di pick up, berapa oocyte yang dikolek? dari 30 oocyte 30. ya, Wow, banyak banget. banyak banget. Nah, tadi FSH-nya naik, pikir nggak respon, taunya Ternyata respon folikelnya 30. Terlambat mungkin. karena saya ini kan Terlambat mungkin. Terlambat apanya? Kan kalau PCOS kan cenderung kan kita low dose gonadotropin hanya untuk memaintain supaya dia sebenarnya nggak OSS dok. Jadi dia terlambat besarnya. Jadi memang perkembangannya memang rada lambat. 33 oocyte yang diproduksi 13. Cuma 18 di pick up ya. 33 Oocyte. oocyte. yang menjadi yang 12. menjadi 13 yang diproduksi. Yang ada 13 oocyte Iya, yang akhirnya di-fertilize. iya. Yang di Oh, yang bukan dong, yang di fertilize fertilize-nya yang sini. 18 ya? Datasetnya ada nggak sih dong? Berarti 18 yang di fertilize ya? Ada satu lagi? Kan ada tulisan 2PN 21 jumlah. 22. Ya, artinya 22 dari 33 22 bisa di-fertilize. Capek juga ya. Nah, itu Tapi sedikit dok, harusnya 80% dari total oocyte yang di pick up untuk maturation rate-nya. Supposedly. ini ICSI atau Iksi dok. ICSI? Iya. Lumayan.
2. Dari 33. Oke. Terus kemudian yang sampai day 3 berapa? Ntar saya buka. Weekend X day. Ada 12. Ada 12. Ada 12 embrio dari 22 yang di fertilize. Emang Yang ada. Hah? Ntar ada 1 23 dok. Hah? 23 dok. Oh lebih tadi 2. Jadi katanya 22. Oh ya mungkin dilanjutin. Iya, Yang iya. tadi 3 PN itu Iya. dilanjutin. 23 dok. Oke, nah terus pada saat ini kira-kira gambarannya kayak gini ya. Yang paling bagus ada berapa ya embrionya? Ya embrio 4 bagus, 5 bagus. 9 bagus. Ini enggak ya? Baik. Terus kemudian Oh itu juga bagus sebenarnya. nggak ada summary-nya ya? Di kiri atas tuh. Pojok kiri. Itu excellent good itu kan. Selen 21, 22, 23. Banyak banget ya. Oke. Terus ada yang bertahan sampai day 5, 13 ya. Yang bertahan 13. 13. Excellent nomor 1, oke. 6, 9 dan 15. Baik. Terus kemudian setelah kita dapat 14 dosis yang bagus, apa yang dilakukan? Kemudian pasien datang lagi dok pada tanggal 28 Juli 2022 untuk kontrol persiapan apa perjanjian. Oh ini tidak dilakukan fresh ya? Enggak, Enggak ya? dari awal udah. Ada alasan kenapa mereka tidak melakukan fresh? Sebetulnya kita nggak bisa lihat datanya sih dok. Mungkin apa namanya progesteronnya meningkat, tapi kita nggak ada datanya juga sih dok. Ada. Kira-kira kalau dengan telur segitu kira-kira gimana? Yang ditakutkan OHSS dong. Iya lah. juga. Ngapain ngomong progesteron? Kita lihat aja telur sebanyak itu berani kita melakukan Fresh. fresh. Dan dengan estradiolnya berapa pasiennya? Pada saat Dengan- simulasi pertama dengan- tidak ada datanya dok. Oh apa? Follicle di pick up sampai 30 gitu. Berapa kok estradiolnya? Nggak ada data. 9. EMA-nya 9 tapi nggak di ada extradiol. Biasanya sih ada di kalau yang baru-baru sekarang. Kalau kira-kira kamu 6.000. Ya. memperkirakan 200 kali 3. 30 kali 6.000. 200. artinya kalau estradiol sampai segitu gimana? Risiko pendapat kamu? asesnya besar. Selain OHSS tadi kan udah disebut OHSS. Triggernya dok harusnya. Triggernya itu untuk pematangannya jika memang telurnya besar harusnya bukan Tidak. HCG dok, karena bisa mencetuskan keadaan ovarium hiperstimulasi yang lebih tinggi. Jadi Oke, harusnya setuju. pakai agonis. Oke, agonis. Oke, itu pelajaran yang bisa kita petik juga dari kasus dimana kalau sel telurnya banyak sekali. Terus apa lagi? Ini kan kita lagi berbicara tentang pemilihan apakah kita pada kasus seperti ini kita Yang kedua lebih harus memilih freezing, fresh dok. atau sorry? Freezing. Freezing. Iya ya, why? Itu yang penting. Corpus luteumnya terlalu banyak dok, jadi defekasi lutealnya terlalu tinggi. Jadi harapannya kalau seperti ini selain OHSS, pastinya defekasi lutealnya sangat Ya oke lah, luteal phase defect kan pasti kita overcome dengan luteal phase support. Cuma maksudnya ada isu apa lagi yang biasanya raise pada kondisi seperti ini selain ancaman OHSS. Supraphysiological estradiol kan ngarahnya kemana? Endometriumnya. Ya endometrium lah. Ya.
endometrium. Karena kita lagi mau lihat ini dalam kondisi kayak gini baiknya gimana agar menghindari kemungkinan terjadinya kegagalan. Oke, terus kemudian pasien ini selanjutnya dilakukan apa? Nah, juga dilakukan persiapan untuk fat. Sebelumnya dicek dulu estradiolnya 120, pikogram sama kolesterol 0,1. Pada saat Kapan itu ngeceknya? pada saat datang 28 Juli. Saya nggak nanya 28 Julinya. Hari keberapa? Oh, Hari hari kita bicara di hari siklus ke-7. air. Siklus haid. Dia sudah dapat sebelumnya, Dok. Nah, jadi memang dari hisnya dia tidak runut, Dok. Jadi ada yang bagian yang enggak ada. Jadi dia tahu-tahu sudah datang sudah 6 hari makan Proginova. Kemudian datang pada hari yang ke-7. Terus di hari ke-7 dicek estradiol. Dicek estradiol sama progesteron. USG-nya dilakukan. Tapi tidak ada keterangan ukuran folikel, hanya disebutkan folikel kecil-kecil tebal yang 7 mili dengan cairan bebas minimal. Kok ada tanda tanya corpus luteum ya di hari ke-7? Maksudnya apa nih? Tanda-tanda ovum. Tanda-tanda IVF. Punya 4 Juli sudah sebulan yang lalu. 4 Juli. Enggak, tadi saya berharap apapun yang tertulis di sini, apapun kekurangannya, tapi at least kamu mencoba menganalisis dan bisa kita diskusikan gitu loh. Misalnya contohnya pada sekarang dia kontrol di hari keberapa, 6 hari makan obat, jadi dia sudah mendapatkan estradiol, persiapan, terus kemudian dia kontrol untuk melihat respon dari itu. Cuma di sini kok ada istilahnya corpus luteum, bingung juga nih. Mungkin sisa nggak dok dari sebelumnya dok? Could Kan be, ya bisa kan juga. banyak dok yang ketiga ini kan. Tapi biasanya istilahnya jangan corpus luteum lah, mungkin corpus rubrum lebih tepat ya, karena seringkali kalau ada persistensi mungkin ya, karena kan kalau kita bicara corpus luteum kan semua tahu bahwa corpus luteum itu kan usianya kan cuma 14 hari kan. Ini kan nggak directly kan, habis dari stimulasi tadi langsung dihajar dengan vape itu nggak, kan pasti ada jedanya kali ya. Ya, terus kemudian komentar lagi dengan data ini supaya kita sama-sama belajar gitu. Komentar lagi. Estradiol toleran harusnya bisa menekan produksi estrogen kan dok, jadi dengan Hmm. negatif dan harusnya tidak terjadi peningkatan dari ukuran folikel. Walaupun di situ tulisannya folikel kecil dengan estradiol di atas 100, kemungkinan besar sebenarnya ada leading folikelnya dok. Exactly. Nah, berarti apakah ini sebenarnya estradiol merupakan sisa dari yang sebelumnya? Jadi dia programnya tadi belum selesai karena baru Juni kan dok, dia setidaknya baru 1,5 bulan. Satu, atau yang kedua sebenarnya estradiol toleran tidak cukup kuat untuk menekan pada kondisi ini. Bisa ya, atau ada retained folliculosis, Betul. nggak tahu juga nih ya, karena kita nggak punya USG-nya ya, maksud saya gitu loh. Jadi kita coba menduga-duga nih apa nih yang ini, dan saya juga agak mengkritik catatan ini karena kalau saya prinsipnya ya, kalau membuat rekam medis itu adalah kalau bisa rekam medis yang suatu saat mungkin bisa auditable ya, banyak orang bisa belajar dari situ ya. Itu prinsip saya kalau membuat rekam medis ya, karena kalau kita menyebutkan sekarang endonya 7 mili, sekarang kita kan nggak tahu nih apakah morfologinya sesuai nggak, ada triple line nggak ya. Konvensi ditulis TL. TL. Ya oke, mungkin TL maksudnya triple line ya. Berarti positif ya bang? Ya, terus kemudian ya ini yang 3x1 jadi Proginova jadi 2x2. Oke, jadi naik dosis ya. Naik dosis itunya. Baik. Terus kemudian
Kemudian pasien kontrol lagi tanggal 4 Agustus setelah kenaikan dosis. Tebal endometriumnya jadi 6,9. Sini lah ya, mulai ada dispute nih antara dosis yang diberikan, durasi yang diberikan tidak sesuai dengan ekspektasi ya. Tapi kemudian kita masih belum menyerah ya. 5 tablet 3 hari, jadi ada peningkatan secara gradual ya. Jadi dari 2 kali 2 tablet naik jadi 5 tablet per 3 hari dan 6 tablet per 3 hari. Oke, jadi artinya di sini masih berharap mudah-mudahan ada respon dengan meningkatkan estradiol. Oke, kita lihat follow up-nya. Kemudian ternyata Naik sedikit, ya, paling nggak di atas 7. tapi di cancel dok cycle-nya. Oke. Dikasih remote. Oke. Kemudian pasiennya datang lagi 27 September. Kali ini natural cycle dok. Oke, yang ini sekarang natural cycle, kemana? Artificial cycle sekarang jadi Siapa natural? natural cycle. Oke. Ini di hari keberapa? Tebal 8 mili. 8 mili tidak disebutkan hari keberapanya dok. Cuma dia Follicle sih masih 14 ya. 14 ya, sudah 14 harusnya ke 7 ya. Ya. Ini mid follicular phase. Main Di follicle atas phase. 9 ya pasti. Kemudian pasien disarankan untuk waktu tes 2 kali sehari. 2 kali sehari. 2 kali 2 hari sehari. sekali. Atau 2 hari sekali. 2 hari sekali. Ya 2 hari sekali dok. Kita Tapi saya pikir 2 kali sehari. Kamu 2 hari sekali dok. enggak, pertanyaan saya, kalau benar 2 kali sehari, komentar kamu apa? Kan kita mau melihat peningkatan kan dok sebenarnya. Jadi kan dia Kamengo-nya terlalu cepat dok. Jadi kalau misalkan benar itu 2 kali sehari, maka kita mau melihat apakah Iya. dia Ini mau ngecek aja. Jo, iya, Jo, kalau menggunakan output test gimana caranya? Dua kali sehari tulisannya dok. Iya, nggak apa-apa. Makanya saya mau tanya. Urinnya di urinnya itu diambilkan Kali yang gimana? Tentukan dulu evaluasi ke-14 3 hari sebelumnya. Jadi 3 hari berturut-turut Iya, terus gimana di caranya? diperiksa urin midday. Kenapa meeting? Karena kita mau ngejar karena ada akumulasi kalau pagi hari dari kadar LH yang tinggi di malam hari. Kalau akumulasi kenapa? False positif. False positif. Jadi kita mau ngecek yang kadar ini Kalau midday, midday. Iya, jadi kadar ininya dok. apa bedanya dengan pemeriksaan HCG? Kalau HCG dia hanya keberadaan dari adanya HCG. Iya. Kalau ini nilai kuantitatifnya. Kalau HCG, Kalau HCG hanya ada gitu. jadi namanya kualitatif. Oh, kualitatif. Betul. Ya, tapi orang kadang-kala bilang bisa semi kualitatif atau semi kuantitatif. Karena kadang-kala orang lihat terang tidaknya garis pemeriksaan HCG, kan mereka sering bilang nih tes positif, frekuensinya lemah, yang ini kuat. Nah, jadi kalau misalnya kalau kita melakukan pemeriksaan output test, ini saya cuma ngecek aja karena beberapa kadang bilang pakai urin pagi hari, ini udah ngaco banget. Karena kita mau mencari lonjakan LH. Jadi kalau mau mencari lonjakan maka istilahnya adalah kuantitatif, bukan kualitatif. Jadi artinya tentu kita harus mencari di mana tidak ada efek akumulasi ya. Paling bagus nih. Jadi kalau misalnya setelah dilakukan pemeriksaan output test secara serial, lalu kemudian didapatkan garis yang keras, kapan diperkirakan ovulasi?
Jadi 24 sampai 36 jam deh. 24 sampai 36 jam. Khalif geleng-geleng, nggak setuju dia. Jadi ya kapan kali? 12 jam. 12 jam. Coba lihat kembali di Sparrow antara peak yang kita periksa itu kan lagi di peak, bukan lagi mulai. Ya, kalau lagi mulai baru kita ngomong kemungkinan 36 jam, sama seperti kita waktu memasukkan HCG itu kan itu baru mau mulai naik. Ini kan kita lagi udah di atas. Jadi kita lihat ovulasinya itu kurang lebih 12 jam. Karena kalian nanti kalau lihat ovul test jam 12 siang, kapan kalian mau nyuruh pasiennya mau hubungan suami istri nanti? Ya. Itu kira-kira. Ya. Oke, terus masih lama nih perjalanannya. Ini kan udah oke. Kemudian pada tanggal 22 hari kemudian pasien kontrol, kemudian ovulasinya dikatakan positif kemarin malam. Kemudian pada saat pemeriksaan tebal endometrium 8,3 tipe lain dengan terdapat folikel dominan pada ROV, kemudian ROV-nya folikel kecil-kecil, direncanakan untuk USG besoknya. Kemudian pasien datang tanggal 1, sudah dikatakan sudah dilakukan USG pada tanggal 30 Oktober oleh Dr. Muharram, folikelnya dikatakan sudah ovulasi. Jadi nggak ada trigger ya? Nggak ada trigger. Nggak ada trigger. Benar-benar pure natural. Benar-benar pure natural. Ya. Kemudian direncanakan untuk FET pada tanggal 5 Oktober diberikan luteal support. Natural cycle atau Natural cycle ya. Tapi jadi di itu ada Iya. sama cyclesnya gimana tuh? mungkin dia ingin luteal support dari awal. Enggak, kalau natural bukan ya? Truly natural. Iya, terus Tetap dikasih progesteron dong. Tetap dikasih. Iya. Indikatornya apa? Walaupun ada korpus sebenarnya ada korpus natural itu kan hanya di fase dimana dia tidak dilakukannya stimulasi dok, maksudnya atau artificial cycle kan. Jadi prinsipnya di follicular phase-nya dok. Tapi kalau untuk ini perencanaan progesteronnya tetap NPP, diberikan seperti NPP dok. Jadinya untuk sebagai perhitungan progesteron mulai akan dihitung sebagai day zero OPU, sehingga kita bisa menghitung kapan. Jadi kita hanya karena masalah ingin memastikan day berapa, Ya, karena kita tidak bisa rely on korpus endogenous progesterone. Yes. kemudian Ada beda-beda Tapi sih. kayak Dok. gitu nanti pemberian itunya kan udah ada natural progesteronnya juga tuh. Pemberian ini yang ada aturannya nih, pemberian progesteron. Enggak. Hah? Masalahnya nggak ada kalau di kalau yang guideline NPP luar kan negeri pakai kan. itu progesteron 2x400 ya, yang ada penelitiannya itu yang kohort. Kalau di luar negeri itu hanya pervaginam tok. Kalau di kita Pervaginam kan doang. 2 kali tuh, ada oral juga, micronized Iya. pervaginam juga, Ya. gitu. Jadi there are no exact protocol which one. Iya, tapi kalau kita mendengar penuturan kemarin, dosis berapa yang dianjurkan dan rutenya apa? Pervaginam. Pervaginam dengan dosis iya, 2 kali 400 lah. Kalau bisa kita strict pada itu aja ya. 2 kali 400. Nah, karena kan kemarin mereka juga bilang yang 2 kali 90 nggak cukup kan. Iya. Harus 2 kali 400. Jadi pilihannya lebih ke micronizer. Micronized Sorry. progesteron. Pilihannya Iya lah, lebih ke micronizer. progesteron. Ada Dan data. dia lebih terakumulasi di endometrium katanya. Nggak diundang. Nggak, gimana nggak diundang? Yang model-model gini aja diundang. Saya kan bukan pemain, jadi diundang. Diundang kok. Diundang ya. Apa baca? Ini daftar online, Ada daftar di online, grup. ada di grup, Enak lagi makanannya. ada online juga. Iya. Ya makanannya enak, Makanannya enak. hotelnya bagus. Kalau enak tambah cepet lupa gitu ya. Kebanyakan makan. Ya. Oke. Kemudian dilakukan, ini tidak ada keterangan dok kualitas embrio yang ditransfer. Ya pasti yang the best lah, kan tadi ada 4 kan yang Ya, bagus. excellent-nya banyak juga. Jadi ditransfer 2. Dua. Oke, terus Kemudian tanggal
19 pasiennya kontrol, progesteronnya 11 dengan beta HCG positif, tapi kemudian 3 hari kemudian kontrol dia menurun dok. Ini luteal supportnya Yang tadi Duvaston sama hanya Seges. 2 itu aja, 2 itu aja. nggak ada tambahan yang lain-lain tuh kan seringkali diberikan juga Ya, estradiol, terus diberikan metilprednisolon, Yang dari datanya sih cuma itu aja dok. hanya progesteron aja. Iya. Karena memang nggak ada data fatnya, kan biasanya kita ketik fat dikasih apa, ini nggak ada dok Iya, di histnya. nggak ada sama sekali. Nggak ada dok. Oke. Kemudian Ya dok, maksud saya ya dok, nanya sedikit dok. Kalau misalnya dia natural cycle itu kan sebenarnya udah ada progesteron alami ya. Jadi maksudnya itu berpengaruh nggak sih sama kadar dosis progesteron dari luar yang diberikan, atau itu memang akan langsung mengambil alih si progesteron alami? Takutnya jadi nggak mungkin jadi overdose progesteron pada endometriumnya itu nggak ya? Kalau menurut saya sih make sense, karena kan corpus luteumnya kan udah ada, cuma kalau progesteronnya muncul maka kalau kita kasih progesteron apa yang terjadi? Kalau progesteron eksogen, kira-kira apa yang terjadi? dia menekan Menekan LH. LH, udah pasti. Akhirnya endogennya jadi turun. Iya, pasti endogenisnya akan turun. Kan kalau progestin itu kan kalau diberikan kan pasti nekan LH. Tapi kan dia udah operasi dok, LH-nya memang udah Betul, tapi kan udah corpus turun. luteum akan berfungsi di bawah pengaruh. LH juga. Iya kan? Iya betul. Makanya kan ada HCG kan untuk Berarti istilahnya dia langsung diambil alih sama si progesteron eksogennya gitu ya? bukan diambil alih ya, mungkin dia akan menurun fungsinya karena kan ada supresi terhadap LH. Pernah sih saya coba sih, kelupaan sebenarnya tidak menggunakan progesteron itu, tapi hamil aja. Tapi I don't have the comparison data between yang nggak diberikan Ya dengan yang susah, diberikan. mana berani, Iya. mana berani dia Karena compare. kelupaan dok waktu itu, dan itu ternyata hamil juga. Jadi ternyata bisa ya, ada beberapa dokter juga Yang udah juga true bilang natural gitu. banget ya. Oh berarti Kayak nggak pakai bisa ya support. sebenarnya, tapi kan sebenarnya kita nggak berani tanpa gitu. Oke. Jadi nggak bisa dicek benar-benar if it's without lebih oke nggak sebenarnya. Tapi dengan statement kemarin terkait dengan individualized luteal support sebenarnya Harusnya bisa ya. harusnya ada tendensi tadi untuk mencoba Cek memastikan apakah progesteronnya supporting atau enggak. Nanti kalau Tapi dengan percuma. BPJS Yang progesteron di transfer itu ada punya 8. Kenapa? Boleh ya kalau ditanggung BPJS. Oh, kenapa? Jadi kita percuma, soalnya LISA-nya kita I don't know. Tapi most likely most of the cases it doesn't reach them. Oh gitu. Kok bisa? Alatnya besar kali enggak? Enggak, nanti itu artinya ya itu yang makanya disebut individualized itu. Iya. Cuma memang Indonesia ini harus suatu saat bisa menyampaikan ya, kayak Vietnam juga berani menyampaikan datanya berapa sih Indonesia itu menjelang itu kan soalnya sesuatu hal yang penting ya, dan itu karena kalian sekarang banyak melakukan natural cycle sebenarnya harusnya data itu udah bisa dikumpulin kali Iya, Dok. ya. Lagi dikumpulin. Karena Yang natural NPP. cycle dengan artificial cycle kali dong, kan akan beda tuh Iya progesteronnya. pasti Pasti beda Pasti. banget. Kemudian pasien udah konsultasi, kemudian melakukan office hysteroscopy, dikatakan endometritis. Nanti dulu. Jadi post implantation failure itu karena tapi HCG sudah ada. HCG sudah naik. Nah, jadi kalau kita menggunakan piramida Mackler dia ada di mana? Dia ada yang di sepertiga bawah. Yang Ya namanya apa? prekenital. Hah? Post implantation. Kenapa kamu bisa bilang post implantation? Karena sudah ada HCG-nya. HCG sempat, tapi dia nggak dapat HCG sama sekali. Enggak. Dia cuma dapat Bukan. bukan Beneran dokter Tommy, kita. Jangan, kita nggak usah ngomong nama orang. Buang tuh nama-nama orang. Kita lagi ngomong kasus kok. Kenapa pakai nama orang? Kita nggak peduli siapa yang melakukan di sini.
Ya, Dok. Kita lagi mau belajar kasus, bukan mau lihat siapa yang melakukan. Kemungkinan sih tidak ada datanya sih, Dok. Dia dikasih HCG pada saat luteal support. Ya, yang penting nggak ada penggunaan HCG ya. Nggak ada dikasih HCG. Kalau natural cycle ini nggak ada penggunaan. Biasanya natural diberikan. Kasih. Biasanya. Modified. Katanya modified, ini kan enggak, ini kan true natural. No, it's still in natural cycle karena kromosomnya biasanya diberikan. Ini nggak ada. Kalau perlu ya. Iya, biasanya. Ini sih true natural, cuma nggak ada datanya dia dikasih. Tapi Dok, kalau misalkan ini natural cycle ya Dok, saya sih sanksi dengan hasil beta HCG-nya. Kenapa? Karena progesteronnya itu hanya 11. Harusnya pada natural cycle progesteronnya minimal 25 Dok. Kalau bagus ya, maksudnya benar-benar tertanam dengan bagus, walaupun beta HCG-nya ada, anggaplah itu tanpa kandungan HCG diberikan, harusnya progesteron di atas 25 Dok. Betul. Kecuali kalau dia artificial cycle, maka saya setuju itu 10 berarti betul-betul terjadi implantasi. Kalau ini agak sanksi, benar-benar terjadi implantasi atau enggak, atau jangan-jangan karena eksogen. Ya HCG pasti kemungkinan diberikan. besar eksogen. Iya. Tapi 11 pun pas-pasan sih, karena kan Iya. rata-rata rasio kalau kita baca progesteron yang bagus untuk 20. itu kan 16 sampai 30-an lah. Ini kan Implantasi. sebenarnya masih di bawah ya. Iya. Soalnya kan turun Dok ini Dok. Iya, iya. Artinya dalam hal ini progesteron yang diperiksa bersamaan dengan HCG. HCG ya. Iya, Pada awalnya HCG-nya 48 ya. betul. 48, kemudian 3 hari kemudian turun jadi 16. Iya. Jadi nggak ada doubling time. Sebenarnya Dok, pertanyaan saya Dok, kalau implantation failure itu kan definisinya lebih dari 2 kali dimasukkan 2 kali yang good quality embryo ataupun 10 kali yang regardless the grading. Tapi definisi yang utamanya kan tanpa ada positif HCG Dok. Ada 2 kalau. Nah. Betul, ada 2. Jadi ada Ada yang- sekelompok orang yang menyatakan tanpa HCG positif, jadi benar-benar di bawah 5. Tapi satu kelompok lagi menyatakan HCG positif tambah GS. betul dan harus sampai GS Dok. Kan sebenarnya kalau definisi ini kan clinical pregnancy berarti. Tapi kalau yang tanpa HCG berarti dengan HCG tanpa itu kan berarti biochemical pregnancy. Jadi mau definisi mana yang kita pakai? Karena ini akan mempengaruhi ini sebenarnya apakah dia betul-betul implantation failure enggak? Sebenarnya ada banyak sekali definisi Definisinya banyak. dari current implantation failure. Saya nggak tahu kamu ada. Ini S-ray 2023. Terus ada lagi yang 4 yang batasannya. Kayak macam-macam sih. Oke, coba kita lihat S-ray ini masuknya kemana nih? At least 2 embryo transfer failed to result in pregnancy. Nah, sebetulnya sih dia kalau dibuat pregnant ya pregnant juga sih kan ada beta HCG. Tapi enggak. Enggak, nah tapi pregnancy di Definisinya sini apa? unrecognized pregnancy atau clinical pregnancy. Iya sih. Karena kan kita lihat di piramida Maclellan itu kan ada early implantation failure, ada late implantation failure. Kalau misalnya dia kayak tadi cuma HCG-nya doang terdetek, itu masuknya dia kemana Dok? Chemical pregnancy kan. Chemical pregnancy. Berarti itu unrecognized maksudnya, unrecognized Ya, pregnancy atau apa? ya unrecognized. Unrecognized. Karena kan kita sebut recognize kalau secara klinis sudah tampak kan. Masuk. GS. Oh, GS. GS. Kalau ini Oh ini awalnya sih pertimbangannya X-ray working group dibilang describe the candidate in which the transfer of embryos considered to be viable has failed to result in a positive pregnancy test. Kalau ini kan udah positif dong. Berarti belum nggak masuk area sebetulnya. Nah itu makanya kita harus melihat kembali definisi yang sekarang dipegang ini apa. nggak sepakat Dok, banyak yang nggak sepakat soalnya. Belum ada yang Dok, Iya. Karena tidak ada yang sepakat Dok. mundur dikit. Tadi saya agak skip kenapa pada natural cycle progesteronnya diharapkan lebih tinggi daripada kalau dia. Karena korpus itu ya. Tapi tadi kan katanya ditekan juga kalau sudah kalau pakai tadi progesteron dari luar. Tapi tetap ada naturalnya yang bisa keluar dengan sendirinya. Kalau artificial kan benar-benar ditekan, berarti tidak ada produksi natural sama sekali, walaupun ditekan dengan L. Kalau ada mungkin pertanyaan Shirley, kan tadi saya yakin ini dikasih exogen HCG, tapi level progesteronnya justru cuma 11 dan karena level segitulah Cynthia yakin oh ini ada exogen HCG. Membedakannya oh ini
kemungkinan true natural sama yang modified. Natural tuh Di progesteron. Kadar progesteron. kenapa gitu maksudnya? That's what I read ya. Hmm. Jadi kalau pada artificial itu dia lebih rendah karena pada dasarnya tidak ada produksi alaminya, sehingga dia kenapa progesteronnya 10. If it's more than 10, actually you can say that itu sebenarnya terjadi implantation, and endometriumnya it's fine to receive. Jadi Justru kalau kayak gini, jadi kalau dia natural dengan kadar progesteron yang kita harus detect jauh lebih tinggi daripada. lebih tinggi. Nggak, harusnya. oh, itu Tapi kita pertanyaan. maintainnya gimana? Maksudnya kita tahu bahwa itu adalah kadar progesteron yang cukup buat ini segitu batasannya 11 tadi Iya, itu. ya. Kalau dia dari eksogen maksudnya. Kalau dari Minimal 25. rata-rata 25 16 gitu. sampai 30 tadi. Tapi kalau beberapa Aduh, ini jangan- pertanyaan saya ini agak membingungkan Ini nih. nih maksudnya Heeh, tadi dulu. ini bicara bukan artificial, just Bukan, natural yang bukan. modified dan true natural. Dan Cynthia tadi yang yakin bahwasanya dengan nilai 11 ini dapat eksogen. Eksogen. Dari mana? Apanya penilaiannya dari mana? Kan kalau sementara kalau yang true natural itu harusnya di atas 25. Based on experience. Nah, maksudnya Ya, maksudnya dari logikanya mana gimana Cynthia bisa yakin ke situ ini gitu. dapat eksogen HCG sementara Dalam P4-nya 11. Progesteron di bawah 2. Ya, ini nggak ada data, Iya. Nggak ada data ya. nggak ada data, jadi nggak tahu. Tapi analisa doang maksudnya. Ya, tapi tadi kan kita bicara nih masalahnya ini kan dengan asumsi ini kadar ini diambil untuk melihat keberhasilan implantasi. Tadi yang Sally tanyakan tuh sebenarnya agak beda, maksudnya Sally itu ini apa sebelum transfer kan? Iya, iya. Sebelum transfer. Oh. Bukan follow up setelah Kalau ini ngomongin pasca. sesudah. Iya, kalau ini kan kadar sesudah, bukan sebelum transfer. Kalau sebelum transfer, secara logika berpikir karena dia ada corpus luteumnya, ya kan, corpus luteum sendiri tanpa involvement of the exogenous Cycle. progesterone, of course it will be higher, right? Kalau misalkan konfirmasi ovulasi kan terjadinya Ya, di mid-cycle. progesteron juga kan, Mm-mm. Mm-mm. ya kan? Maksudnya misalkan sekarang hari ini dia pecah nih, terus besok kan lu mau pastiin nih dia sebenarnya pecah atau enggak sih? Kalau dia progesteron di atas 2,5 kan udah otomatis bisa dikatakan ya ini bener LH turun, estradiol turun, progesteron naik. Mm-mm. Otomatis kan confirming ovulation. Makanya mungkin di sini tidak diberikan trigger nih sama whoever the doctor gitu. Ya kan, makanya oke nih, itu saat itu juga progesteron masuk. Begitu progesteron masuk, kalau mau dicek berarti kan kalau di RS kan hari H ya. Mm-mm. Mereka suka ngeceknya hari H. Nah, hari H tuh mereka pakai batasan karena every single doctor have a different opinion. Jadi ada yang bilang tetap 10, ada yang tetap mau di 20, ada yang mau di 25 gitu. Jadi we don't have exactly cut off. Tapi secara logika berpikir, if you are doing natural cycle with corpus luteum, harusnya progesteron lebih tinggi bukan? Dibandingkan hanya artificial cycle yang nggak punya corpus luteum sama Iya, sekali. iya. Karena the data that I have with artificial cycle itu susah untuk reaching stem. Tapi ternyata terjadi juga hamil. Jadi apa jangan-jangan populasi Indonesia itu memang lebih rendah atau memang alatnya yang nggak bisa mendeteksi karena yang kita berikan endogen, Eksogen. eksogen di bawah, bukan? Itu yang kedua menurut saya. Ya, Iya. jadi bukan darah kan? Kita kan bukan sistemik itu yang kita berikan gitu. Kita berikan dari bawah sehingga jangan-jangan ya udah nggak usah dilihat progesteronnya aja. Jadi kita lihat biophysical profilnya aja, misalkan endometriumnya tebalan gitu. It will be proven later. Nanti resultsnya dong kalau udah bisa kalau ada. Ya, nanti kita lihat. Oke, kita lanjutkan lagi. Pasien ini jadi dia jelas sempat HCG naik tapi kemudian turun. Ya, whatever the definition, tapi yang jelas dia nggak hamil. Ya. Nah, ini memang masih kontroversi nih ininya. Definisinya. Ah, Kemudian dilakukan ovipositroskopi, dikatakan endometritis. Kemudian hasil ACA yang dimintakan sebelumnya beta globin dan anticoagulan negatif, hipoglosi trombosit. Kemudian tebalan endometrium dikatakan tipis saja. Kemudian diberikan Blogenova 3 kali 1, kemudian 2 kali 2 5 hari, berurutan 7 dan 5 hari. Kemudian Anturol 1 kali 400 di
baru datang lagi tanggal 14 atau 15 Agustus. Kemudian tanggal 15 Agustus dilakukan konsul untuk persiapan FET. Kemudian tebalan endometrium saat itu sudah 8 mili triple layer zone 1-2 pada kanker kecil-kecil. Kemudian diberikan rencana Proginova 212. Apa sih dua? Jadi nggak tahu kayak kapak naga geni gitu. Iya, satu. Kemudian tanggal 19 pasien kontrol lagi. Progesteron. Kemudian ya ini bukan ini artificial cycle. Kemudian diberikan progenovanya dinaikkan Waktu masuk 8,5 ya, 8 triple layer. 8 mili, kemudian 8,5. Sekarang zonanya udah berubah jadi 2 sampai 3. Oke. Kemudian dicek progesteron nilainya bagus 0,05. Kemudian ditambahkan Cyges sama Duvaston. Kemudian tanggal 25 lakukan embrio transfer, tidak disebutkan jenis kualitasnya, hanya ditransfer satu embrio. Jarak kondisi embrio 0,4 mili. Kemudian diberikan luteal support, ditambah HCG juga Ovidrel 889. Ya, kemudian kontrol berikutnya tes speknya positif. Kemudian progesteron lebih rendah dari sebelumnya, yang 11 sekarang 9 di artificial cycle ini. Kemudian tanggal 12 HCG kedua ternyata turun 38 kan lebih rendah dari yang pertama. Yang Lebih pertama rendah sampai dari 40 berapa? 40 lebih. ya. 48. Ini 38. Progesteron juga lebih rendah. Ya progesteron juga lebih rendah. Iya, padahal udah lebih banyak ininya supportnya. Enggak Kemudian kedetek ya. ya ini undetected. Ya, ini disebutkan second implantation failure. Ya. Kemudian dipertimbangkan untuk pemeriksaan sensitivitas endometrium. Tapi pada pasien ini tidak dilakukan sampai akhir FET yang terakhir. Kemudian ini ke kontrol berikutnya untuk FET yang ketiga. Kemudian disarankan untuk kontrol saat haid dan direncanakan untuk PRP endometrium. Pasien hanya diberikan laboransia. Kemudian ini sudah mulai artificial cycle, diberikan Proginova 3 kali 2 mg dan direncanakan untuk PRP pada tanggal 11 November. Tanggal Di 7 fase apa itu? Beriin PRP-nya. Jadi ini in within cycle gitu. within cycle Within cycle dalam persiapan FET. persiapan FET ya. Nah, tapi sebelumnya dia kontrol lagi tanggal 7 untuk peningkatan Proginova. Kemudian direncanakan untuk PRP hari kedua hari Senin. Berarti udah pernah PRP. Kemudian dilakukan PRP, Proginovanya tetap sama, dosisnya tidak dinaikkan. Kemudian dalam program FET Proginovanya diturunkan, tadinya 8 mg sehari sekarang jadi 6. Diberikan Kilinon, Duvaston, dan direncanakan untuk FET hari Senin. Nah, ini dilakukan FET, dimasukkan 2 embrio fase basal Udah habis section. ya, yang kualitinya bagus kan Udah. cuma 4 ya. Iya, habis. 4-4-nya sekarang udah turun, embrionya jadi Sisanya yang good. Nah, sisa 6 embrio beku, Proginovanya tetap sama 8 mg, diberikan Kilinon, Duvaston, dan Metrol. Rencanakan kontrol 2 minggu untuk cek progesteron dan HCG. Ini yang ditransfernya bagus tuh, sudah di assisted hatching juga. Bagus banget. Harusnya sih nempel ya. Oke. Ya. Baik, terus Sudah. itu. Ya dok, sampai terakhir. Jadi 3 kali gagal. Ya, gagalnya 2 kali dok. Ini yang ketiga. Oh ini yang Masih menunggu. masih menunggu. Masih menunggu. Oke. Case-nya lagi diarti. USG-nya nggak ada sama sekali gambarnya. Nggak ada dok. Kan Belum ada hasil mungkin. Nggak USG endometrium segala macam. nggak ada dok. Nggak di, biasanya sih nggak diupload juga sih dok. Kalau ini.
Enggak kan kamu bisa cari di mesin Oh iya, sebenarnya. saya kemarin nggak sempat. Ya sekarang sebenarnya saya berharap tadinya kan ada sebuah diagnosis recurrent implantation failure. Iya. Tadinya saya berharap pertama ada sebuah diagnosis atau upaya prosedur diagnosis untuk mencari etiologi dari Iya. recurrent implantation failure. Nah disitulah yang saya mau lihat kira-kira sejauh mana kita melakukan evaluasi pada kasus recurrent implantation failure. Ini direncanakan untuk era tapi tidak jadi dilakukan setelah yang gagalan yang kedua. Sekarang kalau misalnya katakanlah yang sering di klinik IVF, standar kalau kita melakukan mendapatkan pasien RIF ini kira-kira apa? Kan ada guidelines ya. Dilakukan pemeriksaan standar untuk mengetahui penyebabnya bisa dari faktor endometriumnya atau di embrionya, endometrium dengan endometrial sensitivity assay, ya, kemudian bisa dipertimbangkan melakukan PGTA, kemudian Ya endometrial receptivity assay ya, standar. tidak sih dok, karena ada penelitian yang sistematik review Ya, malah katanya Tomo nggak nggak ngasih kita semacam ya, Kuliah. bukan kuliah sih, tapi ya, artinya Insight. apa ya setelah ini insight-nya apa yang harus ini dok, dilakukan. kalau dari X-ray yang terbaru Ya oke lah banyak yang ininya, cuma setelah kita mendapatkan kasus pemicu, nah kira-kira apa yang bisa menjadi acuan dari pasien ini, kira-kira kemungkinan 2 kali gagalnya dari mana nih? Diagnosa RIF sebenarnya hampir mirip ke RPL dong. Jadi Iya. kita tetap harus mengasesnya, misalkan apakah dari maternal faktor ada APS atau tidak, atau imun atau tidak. Terus histeroskopi juga bisa dilakukan. Terus sebenarnya ada karyotypingnya untuk menyingkirkan sebenarnya dia ada kelainan POC-nya. struktural enggak. Ya itulah makanya itu yang saya pengen lihat kalian sudah sampai mana nih, karena kan even RPL itu banyak pemeriksaannya, tapi kan makin kesini evidence-nya makin membuat pemeriksaan itu menjadi lebih selektif, nggak semua disikat gitu loh langsung ya, karena hampir sebagian besar ternyata tidak menunjukkan sebuah strong evidence. Nah sekarang di RIF ini kira-kira apa yang kita bisa pelajari dari kasus ini? Apakah dilakukan seperti tadi katakanlah histeroskopi? Nah setelah di histeroskopi katanya ada endometritis. Nah kemudian apa yang dilakukan untuk mengovercome endometritisnya? Tidak ada keterangan sih dok, diberikan Ada keterangan. antibiotiknya. Ya coba kita gedein itu, coba kita lihat. Oke, nah sekarang mulai kita lihat juga nih, nggak semua juga langsung dikerjain ya. Kalau kita lihat di sini kan ada yang highly recommended, ada yang ini ya. Ya jadi endometrial thickness tetap. Nah yang saya lihat memang sampai sekarang ya antifosfolipid syndrome ini nggak terbantahkan. Iya. Di RPL juga dia masih ada, terus kemudian di ini kan sampai terakhir waktu di Adelaide ya si Ari Kumarasamy hanya tinggal menyisakan paling nggak 5 ya, antiphospholipid syndrome, parental karyotyping, product of conception, chromosomal analysis, 3D imaging, dan yang kelima thyroid evaluation. Jadi tinggal 5 yang
dia bilang ini apa real news, yang lain masih to be considered, malah yang di sisi paling kanan itu disebut sebagai the fake news. Nah, jadi sebenarnya kalau kita mau ditanya apa yang harus kita lakukan ya dengan RPL, ya kita tinggal 5 itu sebenarnya. Ya, cuma POC karyotype analysis kadang nggak bisa kita lakukan karena kan kalau pasien datang sudah mengalami keguguran kan udah nggak ada. Ya, nah kita melihat bahwa dalam hal ini ya karyotype paling terpaksa dari parents ya. Jadi ya sekali lagi saya mengencourage kita juga untuk mulai lebih stepwise ya, karena mencentang semuanya juga nggak akan menjawab terlampau banyak juga ternyata. 3D imaging itu yang kita mau cari apa? Bisa dilihat kalau yang dinilai dengan 3D ultrasound-nya apa, Dok? Shape dari uterine cavity kan, untuk menyingkirkan kemungkinan adanya Mullerian abnormality. Tapi bisa digantikan sama hysteroscopy juga ya? Ya kalau kamu piawai menggunakan hysteroscopy silakan, tapi kalau misalnya kamu nanti punya katakanlah kasus ya deviasinya yang Kadang-kadang susah. minimal, Nggak semua WC punya 3 dimensi Pak. Hysteroscopy kadang-kadang susah juga bedain dia itu. Iya sih, kalau dari kan kita ngeliatnya dari bawah bukan dari atas, di samping kanan kiri. Septum atau unicornulitis suka susah. ya terserah lah pokoknya. Ya bahkan kalau kamu nggak punya 3D paling nggak apa yang bisa dilakukan. 2 dimensi tapi yang SIS SIS juga bisa. Saline SIS infusion dong, saline infusion. Karena kan kalau kita lihat gambar 3D itu kan kapometrinya tampak kelihatan seperti segitiga terbalik karena dia melihat ada endometriumnya di situ. Nah itu kan bisa kamu ganti dengan cairan. Ya jadi apapun ya, bisa. Oke. Ada pendapat lain kita? Saya pikir ininya agak intens ya, maksudnya effort untuk mencari itu. Tapi antifosfolipidnya Kasusnya negatif semua. lumayan intens Dok. Nah, kayak Semuanya gimana? diperiksa dari sebelumnya sampai ke era. Dan unexplained. Kecuali di dimernya doang Dok sempat 4.000 tapi that's it. Oke. Apa yang 8 kali. kemudian dilakukan dengan pasiennya? Ini baru saya masukin ke jak ini tesisnya Dok. Jadi ini sampai 8 kali pun bahkan sudah PGS juga Udah. nggak nempel. Jadi udah dari 2 sisi udah dicari ya. Betul. Yang terakhir sampai karena dipikirkan karena dari gambaran embrionya ya Dok, jadi kayak menghitam gitu, kita pikirin apa mungkin jangan-jangan ada endometriosis superficialis nih. Ya udahlah kita coba, kata Prof kok coba lo pakai ini aja, pakai down regulasi dulu, kita pakai agonis dulu di awal. Sudah pakai itu juga Dok, enggak nempel juga. 8 kali total. Oke lah. Kita melihat bahwa fenomena RPL dan REF ini kurang lebih sama ya. Mungkin sebagian besar akan jatuh dalam unexplained. Ya meskipun workoutnya udah sangat ekstensif ya. Nah sekarang pertanyaannya adalah apa empirical treatment pada kasus unexplained dari recurrent implantation failure? Kalau kita lihat di RPL kan ada yang disebut sebagai empirical treatment. Ada yang pernah baca tentang empirical treatment pada recurrent implantation failure? Kalau instilasi HCG pernah baca?
HCG inclusion. Education di cerita hasil. Tapi Di sini nggak pernah dilakukan. Ada alasan ya? soalnya ada yang intralipid dok, ada yang pakai Intralipid, PLI, memang kita punya. bukan dok, maksudnya banyak center lain yang pakai intralipid, ada PLI, ada yang Enggak, maksudnya di Indonesia. Kita bicara di intralipid Indonesia. ada. Morula Ada, intralipid kita punya. Morula sering pakai intralipid. Oke. Alasannya dikasih terang apa enggak? Maksudnya kalau kita menggunakan intralipid sama HCG, ada nggak persamaannya? Ada nggak similarity-nya? Sebenarnya tujuannya apa sih? Terus apa sih? meningkatkan reseptivitas endometrium. Apa? Immunomodulation. HCG-nya. Kok AC? KMWH. Tujuan akhirnya. Tujuan akhirnya. Coba baca. Enggak pemberian HCG intrakapun tadi. Iya. Coba baca. Itu sama kayak Progesteron. IVIG ya dok ya. Iya, kalau IVIG kan sistemik. Hmm. Nah, intralipid juga diberikan untuk apa sih? Pas immunomodulation juga sebenarnya. Sekarang malah ke PRP. Ya, Nah, di sini kita ngarahnya ke PRP. Iya. Nah, sekarang kalau kita ngomong PRP sebenarnya dasarnya apa sih? Dasarnya apa sih? Growth factor yang dihasilkan sama peptidnya. Kalian mau ngejar growth factor. Iya. Oke. Kalau kita mengejar growth factor, emang ada isu apa? Ada isu apa yang mau kita kejar dengan menggunakan growth factor? Endometrium tidak adekuat untuk diimpan. Apa yang dimaksud nggak adekuat? Seperti ketebalannya dok, kemudian Tadi kan tebal semua, kita 7, 8. Yang mana nih yang kita mau ini? Yang mau kita Polarisasinya berikan? Imun. Makanya coba lihat apakah sekretum yang berasal dari PRP itu mengandung juga beberapa substance yang bersifat imunomodulasi atau enggak. Contohnya ya, kalau kita mau bicara sekretum pada mesenchymal stem cells ya, itu punya banyak faktor yang bisa menekan sistem imun. Makanya pernah ada penelitian yang mencoba untuk mengcombine antara obat-obat imunosupresan dengan sekretum dari mesenchymal stem cells untuk menekan reaksi rejeksi. Nah, jadi kalian juga harus agak sedikit kritis sih, maksudnya jangan iya aja. Coba kritisi PRP itu. Coba kita satu hari ngomong tentang sekretum. Apa sih yang di develop dari PRP itu? dok kalau imunnya dimodulasi bukannya dia respon rejeksinya makin tinggi. Maksudnya makin merejeksi keberadaan embrio di situ. Kamu tahu nggak imunomodulasi arahnya kemana? Progesteron. Modulation arahnya kemana? Menyesuaikan. Nggak, pemahamannya Titi yang disebut immunomodulation itu kemana? Maksudnya mengenhance Iya. sistem imun. Ya, mengenhance bukan mendownregulate sistem imun. Itu yang pemahaman kamu. Nah, sekarang pertanyaan saya. Kalau kamu bilang bahwa sistem imun ini harus ditekan, bagaimana dengan keberadaan NK di endometrium? Tinggi. Itu kan secara radang. Iya. Justru jumlahnya abundant. Kemarin baru aja saya ngomong bahwa pertama kali di Liverpool menemukan NK, awalnya mereka berpikir NK ini sifatnya hostile terhadap embrio. Ternyata waktu mereka periksa kromosom embrio yang berasal dari penderita keguguran berulang yang NK-nya tinggi, malah aneuploidi semua embrionya. Malah memperlihatkan
tingginya NK pada endometrium malah menyebabkan hilangnya mekanisme seleksi. Jadi semua diterima ya. Iya. Iya. Semua diterima. Ya, tingginya NK menghilangkan mekanisme seleksi, kan dia udah bilang tuh. Ya, ada receptivity, ada selectivity. Ya. Tingginya NK menyebabkan receptivity makin tinggi, selectivity makin turun. Maka yang nempel kebanyakan adalah embrio yang aneuploidy. Embrio yang aneuploidy, ya jelas aja mati sendiri dia. Nah, jadi pemahaman imunomodulasi ini tolong dipahami dengan baik ya. Imunomodulasi dalam hal ini bukan kayak ngasih imbus gitu loh. Kasih apalagi yang menaikkan itu bukan itu. Tapi mencoba membuat sesuatu respon imun yang memicu receptivity, karena implantation ini isunya adalah imunologi. Karena embrio ini semi allogenik, endometriumnya harus memfasilitasi receptivity yang mentoleransi masuknya benda yang bersifat semi allogenik. Jadi bukan kayak ngasih imbus kita naikin sistem imun jadi malah jadi rejeksi. Kan kemarin saya udah bilang, uterus itu adalah immune privileged cell. Kalau sel imun mau datang ke sana ya takut. Datang ke sana habis dia, karena ada fasligan, ada enzim yang disebut sebagai indoleamide deoksigenase yang akan merusak triptofan. Nggak akan mungkin sel imun sebebas itu masuk ke sana. Ya, jadi yang dimaksud imunomodulasi di mana membuat endometrium itu menjadi reseptif, dan kita bisa lihat salah satu yang katakanlah menentukan receptivity adalah numbers of NK. Ya. Berarti di awal implantasi yang berfungsi imunomodulator bukan cuma progestin awal, tapi HCG dari tersinsuntir ovulasi juga ini. Bukan. HCG ini diketahui belakangan juga, nih sebenarnya sesuatu yang saya pikir kita harus sama-sama pelajari ya. Karena saya pernah membaca tentang bagaimana HCG itu diinstilasi pada kasus-kasus unexplained. Nah, ini ternyata dikaitkan dengan mekanisme imunomodulasi. Nah, tadi kan disampaikan juga ada intralipid. Nah, intralipid ini juga terkenal sebuah agent yang berkaitan dengan imunomodulasi. Belum ada ya, belum. Ya ada dok, ini di dalam HCG support implantation. Ada kan? Iya dok. Nah, itu kenapa kita nggak pernah mendiskusikan itu ya? Ada sih. Coba bukan. Joaquin ini adalah salah satu prominent speaker pada RPL. Ya. Ada kayak dari Kalau di sini dok, dia HCG itu dia akan berinteraksi dengan LH reseptor pada endometrium sehingga akan menginduksi sekresi sitokin pada saat WOI dok, implantation. Jadi dia akan meregulasi reseptivitas endometrium dan implantasi embrio. Biasanya diberikan dengan dosis 500 sampai 1000 IU, jadi cuma sepertiga ya. Cuma sedikit. Hanya sepertiga, diberikannya 6 sampai 72 jam sebelum embrio transfer. 500 IU ya. Kita kan pakainya 6.000. 250 di. Itu 250 mikro loh, itu 250 mikro. Itu 500 berapa?
Ah, 500 apa itu? 500 AYU. 250 mikro itu setara dengan 6.000 AYU. Jadi artinya kita bagi 25 bagi 6 4 klik doang dong. ya, makanya kan rendah banget dosisnya. Iya. Ya mungkin bisa kita dilute sih. Saya udah beberapa kali pernah nyampein itu tapi gak ada interest loh. Jadi kayak jadi di administrasinya seperti insem berarti ya dok, Iya. kayak gitu kan, jadi Iya. di dalam Dikit banget ya. Iya. 6 sampai Cuma masalahnya kita nggak ada lagi itu sih ya HCG yang pakai unit-unit. sampai dekat 72 jam. Oh, iya. Jadi ini akan meningkatkan potensi invasi daripada trophoblast cell dok, dengan cara modulating secretion of matrix metalloprotein 2. Iya. Coba dibaca lagi. Iya, itu kan Kecil menarik banget ya? itu. Pernah, 4 klik doang, cuma netes doang dong dok. Ya mungkin agak ditambahin kali ya. Mencari Mungkin ya dikasih di satu supaya 1 cc kali. Kemarin waktu expired ada dong yang ngomongin ini. Nanti deh saya lihat, saya kemarin kayaknya ngerekam dikit. Tapi di kasus ya dok, maksudnya di presentasi orang. Iya nggak apa-apa. Tapi kan artinya kita mencoba untuk memahami kira-kira apa. Ini kan kalau kalian bandingkan dengan PRP misalnya, ya. Coba nanti kita head to head lah. Coba lihat HCG dengan PRP. Kerjanya kayak gimana sih? Kalau PRP kan ngandelin sekretomnya. Nah coba kita review sekretomnya apa. Terus kerjanya gimana. Nah ini ada HCG. Nah coba kita head to head kita lihat. Iya, terima kasih. Ya tinggal dia coba nanti. Iya nanti sih. Iya. Mungkin gue suruh profil. Bocah aja gitu ya. Minta tahu Mbak Abi ngerjain, Mbak Abi yang seneng gitu-gitu kan. Seneng bereksperimen. Kita juga terkendala biaya ya Prof ya di mana-mana ya. Saya di sini ya. Iya itulah makanya kalau ya, terlibat kan agak susah. Ada beberapa kasus yang kayak Prof Iko, Prof Muharam pada akhirnya meniadakan pemeriksaan lebih lanjut tapi lebih kepada treatment untuk PRP. Jadi dialokasikan pasien ini kalau kita explore etiologinya. Dan tahu nggak beberapa minggu yang lalu ada statement dari Esri terkait dengan PRP. Kita mau bawa itu tapi Bentar ya. Action ya dok. Di IG-nya Esri. Oh, saya itu lebih ke ovarium dok, bahwa dia benar-benar tidak meningkatkan Iya. kualitas daripada Iya. itu bukan. ID Iya. saya soalnya Ya kan? story-nya Cynthia sama tertutup sama ID. Iya kan dok, jadi dia sama sekali tidak meningkatkan kualitas daripada oosit, hanya meningkatkan jumlah. Ya kan? Nanti sebentar ya. Saya dari kemarin mau nyari itu tuh nggak ketemu. Oh, enggak. Saya pernah baca dok. PRP ovarium does not increase the quality of the oocyte. Kayaknya Ini udah ada- di take down deh dok. Soalnya abis itu saya cari lagi nggak ada sih. Iya. Iya dok. Jadi Saya tuh pernah baca, abis itu terus mau baca lagi lupa, terus abis itu nggak ada dok. Wah, mungkin udah ini Ada yang komen. Banyak yang komen udah mungkin. atau mungkin apa bisnis ininya. PRP ya. Jadi adanya hanya di pas saya lihat lagi tuh hanya ada sebagai statement aja di bawah kecil gitu loh dok. Kalau cari di Google ya. Tapi di itu udah nggak ada, saya udah nyari. Di take down. Udah take down ya. Enggak dok. Nanti saya cari lagi dok.
apa nama ininya? Apa? Jurnalnya? Ibu nggak ingat. Jadi X-ray yang menyatakan bahwa PRP ovarium itu sama sekali tidak meningkatkan kualitas daripada oosit. Habis itu belum sempat gue buka, baru itunya doang. Mau dibuka itu udah hilang. Berarti nggak jadi di ini rilis ya? Ditarik. Karena lu lihat story isi ini lihat langsung dihapus. Kenapa kita Cynthia? Iya pasti lihat kan. Daripada tadi komen ya sama gue. Di hide mungkin Bukan, di tapi hide. Di Iya hide. dari gue ya. Lu buka dari lu dong. Buka cari. Ah, Ya Di udah. restrict. Oke, paling itu aja. Paling 10 menit paling saya cuma mau ngasih lihat ke kalian apa. Kebetulan kan hari ini saya akan diminta pendapatnya di komite dan hukum dari terkait dengan Kemarin juga WA-nya kenapa di take down, Mbak? ya kalian nggak ada yang respon, udah berapa jam gue tungguin. Oh, jadi nggak ada yang respon. Iya. Karena gue sampai siang melihat nggak ada yang respon, ya udah. Takutnya nanti nggak ada yang ngerjain. Enggak, bukan. Oh, bukan. Min- Oh, iya. Colok langsung. Laptopnya Nggak nyampe kayaknya. Oh, nggak nyampe. Kabarnya nggak nyampe. Aku tuh mau pindah situ, aku laptop mau pindah. Atau di ini ada dong. Nggak nyampe. Nah, buat ditarik ke sananya. Oh, iya. Kabel yang dari sini ke sana harus pindah. iya. Yang ini kan. Asal. Asal. Percis. mana? Asal kerjain. Itu yang Asal kerjain. Itu. Sendiri. Asal bilang Asal. Kan kemarin Sini Asal bilang kenapa kita Asal. yang ini udah. Oh, Jadi saya ganti soalnya yang bagus kabelnya. khususnya dari luar kota ya, jadi follow up-nya hanya sangat minimal. Jadi kalau kita lihat dia pertama kali datang ke saya, ini pasien di RS apa di Yasmin. Jadi pertama dia ingin konsultasi masalah gender dysphoria, female to male. Dan yang bersangkutan mengaku dari sejak usia 2 tahun dia udah nggak interest untuk jadi perempuan, bahkan dia sudah selalu menggunakan baju laki-laki. Ya. Ini lihat